Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali melanjutkan membacakan buku Fikih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini di sesi yang ke-65 sampai di halaman 232 masih tentang lanjutan dari makna hikmah yang ke-6, yaitu hikmah dalam cara perpisahan atau mencari kata-kata yang tepat saat kita perpisahan, menutup kalimat dengan mad'u kita. Di halaman 233 saya lanjutkan. Pak Nasir menuliskan, sesungguhnya kepada Rasulullah SAW diperingatkan supaya tetap bersikap teguh dan konsekuen. Jangan membiarkan diri sampai diumbang-ambing oleh hawa nafsu dan tipu daya mereka yang dihadapi. Maka suatu pertukaran hujjah dengan golongan Nasrani yang berada di bawah wilayah kekuasaan Rasulullah SAW sendiri ditutup dengan kata atau yang diabadikan di dalam surat Asy-Syura ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Dan katakanlah, aku beriman kepada apa saja kitab yang Allah telah turunkan, dan aku diperintah supaya menjalankan keadilan di antara kamu. Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kita. Allah akan menghimpunkan kamu dengan kami, dan kepadanya lah tempat kita semua kembali. Asy-Syura ayat 15. Didudukkan di mana ada titik pertemuan dan di mana terdapat titik perpisahan, tak ada kesumat dan pertengkaran. Sesudah itu diajak bertahkim kepada Allah Tuhan bersama, sebab kepada Allah yang satu itu jualah kedua pihak akan kembali. Itulah qaulan baligha, kata satria yang menjangkau sampai ke lubuk hati. Bila nampaknya jalan masih bersimpang dua sesudah ditempuh semua ikhtiar, maka perpisahan harus dilakukan dengan cara yang patut dan pantas. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Berteguh hatilah kamu tentang apa-apa yang mereka katakan, dan berpisahlah kamu dari mereka dengan perpisahan yang baik. Surat Al-Muzammil ayat 10. Yakni kendalikan dirimu baik-baik, jangan ucapan dan tingkah laku dipengaruhi oleh sesak nafas disebabkan oleh kata-kata mereka yang kasar-kasar. Berpisahlah dari mereka dengan tingkah laku yang memperlihatkan budi yang tinggi dan akhlak yang jamil, yang indah. Hikmah yang terkandung dalam qaulan baligha dan hajrun jamil cukup terang. Diskusi dan panggilah suatu waktu bisa diakhiri, tetapi saluran untuk dakwah jangan sampai diputuskan. Jalan jangan ditutup untuk menyambung usaha kembali pada suatu saat yang lebih baik. Nah, sekali lagi ini memang memperingatkan, Pak Nasir mengingatkan kepada kita ketika kita mungkin saat mengajak mad'u kita masih ada kebuntuan, saat diskusi masih ada kebuntuan dan sebagainya, maka carilah kata-kata yang tepat saat perpisahan, sehingga tidak menutup peluang untuk dibukanya kembali pintu dakwah di berikutnya. Kalau hubungan jadi putus juga, maka yang memutuskan hubungan dan menutup pintu jangan pihak yang membawa dakwah. Nah, ini hati-hati. Seorang dai jangan memutuskan tali dakwah kepada mad'unya, sehingga suatu saat jika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu hati, mudah-mudahan pintu jalan dakwah bisa kita buka kembali dengan mad'u tersebut. Dalam pada itu, apabila sesudah itu pun pihak yang dihadapi lagi pula kepada alat-alat kekerasan dan memakai cara-cara yang melanggar batas, di waktu itu wajib dakwah berkisar kepada wajib difa, wajib bertahan dan mempertahankan hak dan kebenaran dengan cara dan ukuran yang setimpal sampai yang hak terpelihara dari gangguan fitnah. Di waktu itu berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'adada 'alaikum
wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka barang siapa yang mengganggu atau menyerang kamu, maka hendaklah kamu ganggu dia seimbang dengan gangguannya atas kamu. Tetapi hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa mampu mengendalikan diri itu. Surat Al-Baqarah ayat 194. Kata berjawab, gayung bersambut. Dan kalau sudah sampai ke situ, maka satu dan lainnya pun dilakukan, bukan dengan mata gelap atau didorong oleh hawa nafsu, tetapi atas dasar akidah dan prinsip, atas dasar takwa dengan tidak melepaskan kendali diri. Begitu pula hikmah dan jejak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hikmah yang keenam, yakni kita harus bisa melakukan perpisahan yang baik kepada mat'u kita di saat kita memang terjadi buntu atau mentok dalam mengajak mat'u kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara baik, dengan cara-cara yang tidak menyebabkan dia sakit hati sehingga satu saat pintu menjadi tertutup. Tidak seperti itu, tetapi dengan cara dan kalimat yang menyebabkan suatu saat pintu dakwah bisa kembali dibuka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.